Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bahagia sekali kita bisa berjumpa lagi pada pagi hari ini. Walaupun saat ini kami berada di gedung gereja dan Bapak Ibu, saudara-saudara harus tetap tinggal di rumah. Tapi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan saat ini berada di samping kita semua. Untuk menyambut kehadiran Tuhan saat ini, kami persilakan kita Lilin Tovani untuk dibawa. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah minggu kedua sesudah Paskah ini, di mana ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Iwayan Sudiro Husade MM. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 9 bait yang pertama saja. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Selagi ada nafasmu, Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji nanti. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan ibadah kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Pada hari Minggu kedua sesudah Paskah ini, yakni Minggu Misericordias Domini, firman yang akan membimbing kita dalam ibadah ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, ayat 27 sampai 28 berbunyi sebagai berikut. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama memuji Tuhan
dengan Kidung Jemaat 415 bait 1 saja. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalamu itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak, Ibu, juga saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur Minggu yang diambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Marilah kita membacanya secara berbalas-balasan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan sekaligus memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Bapa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih karuniamu yang sungguh melimpah dalam hidup kami, yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kami. Sekalipun kami saat ini harus beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, kami dalam roh kami dipersatukan sebagai tubuh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, kami mengakui akan dosa-dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami masing-masing setiap hari. Baik di dalam pikiran, di dalam perkataan maupun tingkah laku hidup kami yang menyakiti hati sesama kami dan juga yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Untuk itulah saat ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ampuni dosa-dosa kami dan sucikan kami semua dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota, sehingga sungguh-sungguh kami boleh beribadah kepadamu Tuhan dan menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon pengampunan akan dosa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2.
Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita percaya jika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita kepada Tuhan dan bertobat, maka saat ini juga Tuhan yang Maha Kasih yang dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita dan menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kita semua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sedang jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi sebagai berikut. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari orang-orang antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menuntun kehidupan kita di dalam kita memasuki Minggu Misericordias Domini ini. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dalam kita memasuki Minggu Misericordias Domini ini, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang boleh menjadi renungan kita bersama. Dalam minggu ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21b sampai dengan ayat yang ke-25. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih setiamu yang telah melayakkan kami
boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Sekalipun kami beribadah di tengah-tengah rumah tangga kami bersama dengan keluarga kami. Namun kami percaya Tuhan hadir di dalam persekutuan ibadah kami ini. Kehadiran-Mu ya Tuhan sungguh kami rasakan, yakni melalui firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Bapa, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan atas kami, supaya di saat kami membacakan firman-Mu, kami sungguh dapat mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu memahami kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan karena itulah ya Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh setia kepadamu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sekalipun kami mengalami penderitaan, namun kami tetap setia mendengar akan firman-Mu sebagai gembala kami yang agung, gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21b sampai 25 sebagai berikut. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan dalam Minggu Misericordias ini. Berbahagialah kita semua yang telah boleh mendengar firman Tuhan ini. Yang lebih berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terutama bagi kita semua yang beribadah di rumah kita masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita, walaupun kita masih sering dihantui oleh ketakutan karena virus corona ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyatakan kasih setia Tuhan kepada bumi ini sungguh memelihara dan melindungi kehidupan kita masing-masing. Minggu ini kita memasuki Minggu Misericordias Domini, yakni minggu di mana bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 5b yang boleh menjadi penuntun atau pembimbing di dalam ibadah minggu ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bumi ini tidak hanya penuh dengan kemuliaan Tuhan, melainkan di bumi ini Tuhan juga
telah menunjukkan kasih setianya yang begitu luar biasa kepada bumi dengan segala isinya, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita dan bahkan mati di kayu salib, adalah untuk menunjukkan kasih setia Tuhan kepada bumi ini dengan segenap isinya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita semua yang hadir dalam bumi ini, yang masih hidup di bumi ini, kita harus sadar bahwa kita sungguh-sungguh yakin Tuhan sendirilah yang memelihara kehidupan kita. Karena Dialah gembala kita yang baik, yang setia memelihara hidup kita dalam keadaan apapun kita. Dengan demikian, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Terlebih pada saat keadaan kita, di mana virus corona masih menghantui kita semua. Tetapi Tuhan yang telah memenuhi bumi dengan kasih setianya, sungguh memelihara kehidupan kita masing-masing. Alkitab menceritakan kepada kita dan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya tanggung jawab orang yang sungguh-sungguh diingatkan sebagai gembala atas domba-dombanya. Gembala adalah sebutan yang sangat khas dan akrab yang dapat kita jumpai di dalam sejarah Alkitab. Dalam Alkitab juga dituliskan gambaran gembala yang baik dan juga ada gembala yang jahat dan serakah. Sebagaimana ditulis di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 34 ayat 1 sampai 31. Raja Daud dalam Mazmur pasal 23 meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 seolah-olah menjadi jawaban dari kegelisahan hati Raja Daud sebagai pemazmur akan Allah dan hidupnya di bumi ini yang penuh dengan penderitaan. Raja Daud sungguh mengalami betapa hidupnya menderita karena jauh daripada Tuhan. Karena merasa bahwa Tuhan tidak memelihara hidupnya lagi. Demikian diungkapkan di dalam Mazmur 22. Kegunahan, keluhan, dan ratapan sungguh diungkapkan oleh pemazmur yaitu Raja Daud dalam Mazmur 22 ini. Namun ketika kita membaca Mazmur 23, Raja Daud sungguh meyakini bahwa Allah yang adalah gembala yang baik merasakan betapa Allah memelihara kehidupannya, menjaga. Sekalipun Daud sungguh merasakan dalam perjalanan kehidupannya bayang-bayang ketakutan. Tetapi dia yakin tongkat dan gada Tuhan memelihara kehidupannya. Sehingga Raja Daud tidak merasa takut sekalipun mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan sebagai gembala yang baik sungguh diyakini memelihara dan menjaga kehidupannya. Bahasa simbol yang digunakan mengisyaratkan tindakan Allah sebagai gembala yang baik yang merestorasi, membaharui hidup daripada pemazmur itu sendiri.
Mazmur pasal 23 mengisahkan dengan jelas akan kehadiran Allah yang memberikan jaminan dan perlindungan, penghiburan, kekuatan, dan pemulihan hidup. Karena itulah Raja Daud sebagai pemazmur tidak merasa takut sekalipun menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Bukankah hal ini yang kita harapkan pada saat ini? Di dalam ketakutan-ketakutan kita menghadapi virus corona yang dapat mengancam kehidupan umat manusia. Tetapi justru di saat itulah kita boleh merasakan sebagai orang percaya, Tuhan sebagai gembala yang baik, sungguh melindungi, sungguh menjaga, sungguh menghibur, sungguh memberi kekuatan dan memulihkan kehidupan kita. Allah sebagai gembala yang baik memberikan tawaran kepada kita semua, bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga sebagai komunitas atau masyarakat. Hidup berkelimpahan bukan hanya milik pribadi saja, tetapi juga hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah juga menjadi catatan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 ayat 27 sampai 28 sebagai introitus dalam ibadah kita ini. Hal yang senada dengan itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21b sampai 25 mengajak kita melihat lebih dalam tentang panggilan kita sebagai umatnya untuk meneladani jejak Yesus Kristus yang adalah sebagai gembala yang baik dan sekaligus juga disebut sebagai domba yang sungguh lemah. Dan juga Yesus telah memberikan contoh teladan yang baik sebagai hamba yang menyatakan akan kasih setia Allah di muka bumi sampai mati di kayu salib. Oleh karena itulah dikatakan dalam bacaan kita tadi ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi dari firman Tuhan ini jelas bahwa sebagai pengikut Yesus Kristus dimanapun kita berada, bahwa di dalam kehidupan kita yang telah menerima kasih karunia, kasih setia Allah, semestinya hidup menoladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai anak manusia di dalam dunia ini yang menunjuk kesetiaannya kepada Allah Bapa sekalipun menderita dan mati di kayu salib. Karena itulah yang pertama disebutkan di sini, teladan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Ayat 22 dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi yang pertama, teladan yang mesti menjadi pegangan dalam kehidupan kita, yakni kita semua yang telah menerima kasih setia Tuhan, mengampuni segala dosa kita dan diperdamaikan kepada Tuhan, supaya mendengarkan suara Tuhan, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, tidak berbuat dosa, dan tidak menipu dalam kehidupan ini. Karena tipu tidak ada di dalam mulut. Ini yang penting menjadi pegangan kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus. Yang kedua, dikatakan ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Artinya apa?
pastilah kita sebagai umat Tuhan, kita telah melihat dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita banyak mengalami penderitaan, penghinaan, siksaan. Kalau kita membaca dari sejarah jemaat Tuhan, dari sejak jemaat mula-mula sampai sekarang ini, bahwa banyak kita sebagai tubuh Yesus Kristus, jemaat Tuhan, mengalami penderitaan, penghinaan, caci maki, fitnah. Tetapi sebagai manusia sesaat bisa menimbulkan amarah bagi kita. Namun jelas apa yang ditunjukkan oleh Yesus ketika mengalami penderitaan, mengalami caci maki, fitnahan. Firman mengatakan dia tidak membalas dengan caci maki. Sekalipun ia menderita, ia tidak mengancam, tidak melawan, yang menyebabkan ia menderita. Tetapi kenapa bisa demikian? Karena Yesus sungguh menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menghakimi. Demikianlah semestinya sikap kita sebagai orang yang percaya. Terutama di dalam kita menghadapi masalah seperti yang kita hadapi sekarang ini. Jangan kita mengeluh, kita menyalahkan orang lain satu dengan. Tetapi kita menyerahkan semua itu kepada Dia, yaitulah kepada Tuhan yang nanti akan menghakimi semua keadaan ini. Karena itulah kita mampu menghadapi penderitaan, caci maki, siksaan, fitnah sekalipun. Kita tetap teguh karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan sungguh memelihara kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sepanjang sejarah kehidupan jemaat dari jemaat mula-mula sampai sekarang ini, menjadi pengikut Yesus penuh dengan risiko dan penderitaan. Di saat kita mengalami penderitaan, difitnah, dicaci maki, dan segala macam bentuk itu. Ayat 20 bacaan kita dari 1 Petrus pasal 2 mengatakan, adalah sungguh lebih mulia jika kita menderita oleh karena melakukan perbuatan yang baik. Itu akan menjadi suatu pujian ketimbang kita menderita oleh karena melakukan perbuatan yang jahat. Firman Tuhan dalam ayat 20 mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Inilah suatu pujian bagi anak-anak Tuhan yang sungguh dapat memberi kekuatan di dalam kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup yang membuat kita menderita, karena kita percaya bahwa Tuhan Gembala yang baik oleh kasih setianya memelihara dan menguatkan kehidupan kita. Karena itu kita sungguh dapat melihat bagaimana Allah dapat menggunakan penderitaan yang sedang kita alami untuk mencapai tujuan hidup kita yang lebih baik. Karena itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah Gembala baik yang mengasihi kita sebagai domba-dombanya sedemikian rupa untuk keselamatan kita sebagai domba-dombanya. Dan ini telah terbukti bahwa dia rela mempertaruhkan dan mengorbankan nyawanya sendiri. Karena Yesus adalah Gembala yang baik. Sehingga Yesus tidak mau domba-dombanya atau umatnya binasa karena penderitaan akibat dosa ini. Oleh karena itulah semestinya setiap orang yang menjadi pengikut Yesus harus mendengar suara Yesus, memahami ajaran dan bimbingannya,
melalui firman yang terdapat di dalam Alkitab. Rasul Petrus meminta siapapun yang menjadi pengikut Yesus harus mencontoh dan meneladani apa yang dikerjakan Yesus di dalam kehidupannya sebagai anak manusia. Secara keseluruhan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25 menjelaskan hidup baru yang ditandai dengan sikap yang profesional di dalam menghadapi aneka tantangan kehidupan oleh tekanan penderitaan dari dunia yang berdosa ini. Sehingga mampu membuat suatu keputusan secara sadar untuk menanggapi penderitaan yang dialami oleh setiap umat manusia. Melihat dari segi positif penderitaan itu, bahwa justru dalam penderitaan itu jikalau kita menderita karena melakukan kebenaran Allah, disitulah menjadi kemuliaan bagi kita. Karena dalam setiap penderitaan, Tuhan Yesus Gembala yang baik akan memelihara kehidupan kita masing-masing. Tuhan akan tetap menjaga kehidupan kita. Sehingga sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Yesus, marilah kita tetap menjaga perilaku yang baik, yang luar biasa, termasuk terhadap mereka yang berbuat jahat. Jadi sekalipun sebagai umat Tuhan mengalami penderitaan dalam berbuat baik, tetapi tetap berharap kepada Allah yang menjamin dengan pasti bahwa Tuhan memberi kekuatan di setiap kita menghadapi penderitaan-penderitaan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu kedua sesudah Paskah ini, kita diingatkan kembali bahwa Paskah memberikan pengalaman hidup baru bagi setiap orang percaya. Bahwa Allah memberikan kasih-Nya tanpa syarat kepada bumi ini, termasuk kita semua, ciptaan Tuhan ini. Inilah hidup berkelimpahan di dalam Kristus pada saat kita menerima kasih Allah yang menebus, menerima, dan memulihkan kita semua sebagai umat Tuhan. Gambaran Allah sebagai gembala yang baik, gembala yang agung dalam Mazmur 23. Dan juga dalam Injil Yohanes pasal 10. Memperlihatkan kepada kita kasih setia Allah yang membuat hidup semakin berlimpah dan bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini akan terasa cukup ketika kita merasakan kasih setia Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, hidup berkelimpahan jangan hanya dinikmati sendiri, tetapi harus rela hidup berbagi di antara sesama kita. Karena kita dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk berbagi kasih yang menebus, menerima, dan memulihkan hidup kita bersama secara masyarakat di luar diri kita. Oleh karena itu, pesan yang sangat kuat dinyatakan di dalam kitab Petrus yang menjadi bacaan kita pada hari Minggu ini, bahwa kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun kita menderita saat ini, sebagai umat Tuhan, kita juga harus dapat berbagi dengan sesama kita. Karena kita percaya, justru di saat kita menghadapi penderitaan bagi diri kita, kita sanggup berbagi dengan sesama kita. Apapun bentuknya. Justru disitulah kita akan mendapat sukacita. Mendapat kebahagiaan bagi kehidupan kita. Karena kita sungguh merasakan kekuatan dan pemeliharaan daripada Tuhan.
Sehingga dengan hidup berbagi dengan sesama mengatasi penderitaan saat ini. Bahas apapun ancaman-ancaman yang kita hadapi seperti virus corona ini, kita berharap di dalam Tuhan kita akan dapat mengatasinya. Sehingga dengan demikian penderitaan yang kita alami pada saat ini sungguh boleh menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tetap bersandar kepada Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Untuk bisa tetap bersandar kepada Tuhan, marilah kita mendengar suaranya, mengikuti Dia sebagai gembala kita yang baik. Karena kasih setianya tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita saat ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan beberapa informasi sepekan yang sekiranya perlu untuk diketahui. Surat edaran. Ibadah Minggu sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dilaksanakan di rumah keluarga jemaat masing-masing. Liturgi dalam bentuk hard copy disiapkan dan bisa diambil di meja satpam setiap hari Sabtu. Sedangkan dalam bentuk soft copy dapat dilihat di web JKK dan akan di-share melalui medsos. Segala bentuk persembahan apabila tidak memungkinkan untuk dibawa langsung ke sekretariat gereja dapat ditransfer melalui Bank Mandiri. Mohon diberikan keterangan COVID-19 atau perpuluhan atau kolekte minggu dan lain-lain. Gerakan peduli kasih untuk warga jemaat Kristus Kasih yang terdampak COVID-19. Gerakan peduli kasih ini masih terus berjalan, sehingga masih dibuka kesempatan bagi warga jemaat yang rindu untuk membantu. Dalam bentuk natura dapat langsung dibawa ke kantor gereja, baik berupa beras, minyak, mie instan, ataupun gula. Dan dana yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri. Mohon juga disertakan keterangan COVID-19. Untuk persembahan pembangunan gedung gereja dan tempat parkir, posisi saldo pembangunan sampai tanggal 31 Maret 2020 sebesar 569.991.38 sen. Terima kasih atas dukungan doa dan dana bagi warga jemaat.
Selanjutnya kami mengharapkan kelangsungan partisipasi warga jemaat tetap berjalan. IMB pembangunan gedung gereja Jemaat Kristus Kasih diinformasikan bagi Jemaat Kristus Kasih bahwa permohonan IMB untuk pembangunan gedung gereja telah disetujui oleh pemerintah Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2020. Tetap mohon dukungan doa dan dana untuk memulai pembangunan tersebut. Pengadaan inventaris tanah untuk BPI Fajar Kasih. Menindaklanjuti keputusan rapat jemaat tahun 2019 tentang pengalihan aset gedung Gunung Talang untuk pembelian aset tanah di BPI Fajar Kasih, maka telah dilaksanakan transaksi penjualan aset tanah Gunung Talang seluas 2 are di notaris pada tanggal 17 Februari 2020 kepada salah satu warga Jemaat Kristus Kasih dengan nilai 900 juta. Dari 900 juta tersebut ditambah dengan persembahan uang tunai dari warga Jemaat Kristus Kasih senilai 250 juta pada tahun 2017. Maka diperoleh tanah seluas 2,5 are di daerah Penate untuk tempat ibadah BPI Fajar Kasih selanjutnya. Transaksi pembelian dilaksanakan di notaris pada tanggal 15 April 2020 oleh Sinode GKPB yang disaksikan oleh Majelis Jemaat Kristus Kasih. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan doa juga dana warga jemaat sekalian, sehingga pengadaan aset tanah untuk BPI Fajar Kasih dapat terlaksana dengan baik. Kami harapkan dukungan dari warga jemaat masih terus berjalan, sehingga proses pembangunan tempat ibadah sementara di atas tanah tersebut dan proses penjemaatan BPI Fajar Kasih dapat kita laksanakan tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Berita duka, telah dipanggil Tuhan Bapak Martin Leon Agusta, sektor Renon pada hari Jumat 17 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Minggu 19 April 2020 di Mamasa, Sulawesi Barat. Telah dipanggil pula Ibu S. Hartini, sektor Bendungan Kute pada hari Kamis 23 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 24 April di Taman Makam Kristen Mumbul Nusa Dua. Pelayan majelis jemaat beserta seluruh warga jemaat ikut berbelasungkawa yang mendalam, bersimpati dan berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan ketambahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Anggota jemaat baru telah masuk menjadi anggota jemaat baru berdasarkan surat pernyataan atas nama Bapak Bing Crosby Sembiring dan Ibu Ropena S beserta 2 orang anak yang beralamat di Jalan Palapa 1 nomor 43 Denpasar, asal jemaat gereja GBKP Pemogan Denpasar Selatan. Masuk sektor sesetan wilayah Denpasar Selatan. Pelayan, majelis jemaat, juga jemaat Kristus Kasih mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama melayani Tuhan di GKPB Kristus Kasih. Ucapan terima kasih keluarga Ibu Kadek Sueni dan keluarga Hendra Yuwana Hermawan, Heri Susanto, Heru Tri Hartono, Hendi Kunaryanto mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis jemaat, rukun kedukaan Purnebawa, warga jemaat, simpatisan atas dukungan doa sehingga almarhum Bapak Martin Leon Agusta dan almarhum Ibu S. Hartini dapat dimakamkan dengan baik.
Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Menyampaikan warta jemaat untuk kegiatan kita sepekan. Dan saat ini Bapak Ibu, marilah kita memasuki doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat yang Tuhan telah anugerahkan pada kami semua lewat firman yang telah kami terima pada saat ini. Kiranya firman-Mu sungguh menguatkan kami dalam kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami pada masa ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Gembala kami yang baik senantiasa memelihara, melindungi kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena itulah kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap melindungi, memelihara, menjaga kami dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Terutama ya Tuhan, kami berdoa, mohon kasih setia-Mu, mohon kuasa-Mu ya Tuhan, untuk boleh kami semua, baik kami yang ada di Bali, di Indonesia, maupun saudara kasih kami yang ada di dunia, yang sungguh-sungguh berdampak oleh karena pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Yang sungguh kami merasa ketakutan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengatasi pandemik ini, sehingga tidak akan muncul lagi korban yang lebih banyak lagi. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan mengutus hamba-Hamba-Mu dapat menemukan vaksin untuk dapat melawan daripada virus ini. Terutama kami berdoa ya Bapa, untuk para medis, para dokter dan perawat semuanya rumah sakit, yang sungguh-sungguh telah memberikan hati, tenaga, pikirannya, untuk menolong sesama kami yang sudah terjangkit oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Supaya Tuhan memberi kuasa kepadanya. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Supaya tidak terjangkit oleh COVID-19 ini. Dan saudara kami yang masih sedang dirawat, kiranya Tuhan memberi kekuatan. Menyatakan kasih setia-Mu untuk boleh menyembuhkan mereka semua. Memulihkan kesehatan dan kekuatannya. Memberkati obat-obat dan perawatan para medis dan para dokter yang telah diterimanya. Demikian juga ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, khususnya yang ada di Bali maupun yang ada di Indonesia. Supaya Tuhan dengan memberikan kekuatan hati untuk tetap memberikan perhatian dan pertolongan kepada rakyat semuanya. Baik yang terkena dampak daripada COVID-19 ini, dalam masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial yang lainnya, sehingga dapat diatasi bersama pemerintah dan rakyat ini. Sehingga kami sungguh-sungguh dipulihkan di dalam tantangan yang sedang dihadapi ini. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka semua, supaya sungguh-sungguh memberikan hati kepada rakyat semuanya. Supaya tidak ada dalam ketakutan, tetapi sungguh-sungguh tetap bersemangat, bersukacita untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan juga kepada Satgas COVID-19 ini. Dan siapapun yang terlibat di dalamnya, Tuhan berikan kekuatan, berikan perlindungan, sehingga tetap dapat bersama rakyat mengatasi hal ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun keluarga sebagai warga jemaat Kristus Kasih, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu memelihara, melindungi kami. Biarlah dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami sungguh setia melakukan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami,
senantiasa kami boleh tetap tinggal di rumah. Dan jikalau kami keluar karena ada keperluan yang mendesak, kami boleh memakai masker. Dan selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sampai bersih. Dengan sabun dan air yang mengalir. Sehingga kami yang merasa sungguh kuat ini tidak menjadi penyebar daripada virus corona ini ya Tuhan. Tetapi dengan demikian kami sungguh dapat memutuskan penyebaran virus ini. Dan sehingga pemulihan akan cepat terjadi. Bapa Surgawi, kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang tumbuh berkembang. Baik juga anak-anak kami yang sedang remaja pemuda. Anak-anak kami semuanya yang belajar dari rumah masing-masing. Tuhan beri kesehatan, kekuatan. Sehingga tetap ada dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kasih kami dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan berkat kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya senantiasa menyertai, memberi kesehatan dan kekuatan, supaya tetap dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kasih kami yang sakit. Apapun bentuk sakitnya kami mohon, Tuhan kiranya mengulurkan tangan penuh kuasa, menjamah sakitnya, memulihkan kesehatan dan kekuatannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebagai warga jemaat Kristus Kasih turut berduka karena Tuhan telah memanggil saudara kasih kami, Bapak Martin Leon Agusta dan Ibu kasih kami, Ibu S. Hartini pulang ke rumahmu ya Bapak. Sebagai manusia kami sungguh bersedih, tetapi dalam iman kami percaya saudara kasih kami ini sudah bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu keluarga yang ditinggalkan, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Di keluarga Ibu Nikade Sweni bersama dengan 2 orang putrinya. Dan juga keluarga almarhum Ibu Siti Hartini. Tuhan juga memberi kekuatan dan penghiburan. Sehingga dapat melanjutkan kehidupan ini dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kasih kami yang baru bergabung dengan Jemaat Kristus Kasih. yakni Bapak Bing Crosby Sembiring bersama dengan istri Ibu Supena S beserta dengan 2 orang anaknya. Kiranya juga Tuhan sertai dan memberkati sehingga akan dapat melakukan tugas pelayanan bersama-sama kami di Jemaat Kristus Kasih ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mohon penyertaan seluruh warga Jemaat Kristus Kasih di dalam kami mewujudkan pembangunan tempat ibadah gedung gereja ini ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan kami bersyukur karena izin pembangunan gedung gereja Jemaat Kasih sungguh-sungguh telah disetujui oleh pemerintah Kota Denpasar, Kota Madya Denpasar ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati pemerintah kami ini dalam melakukan tugas pelayanan kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat yang ada di Kota Denpasar ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Balai Pembinaan Iman Fajar Kasih. Kiranya Tuhan sertai dan berkati seluruh pengurus dan juga warga jemaat Balai Pembinaan Iman Fajar Kasih ini Tuhan, supaya tetap kokoh dan Balai Pembinaan Iman ini sungguh dapat dijemaatkan sesuai dengan rencana keputusan jemaat Kristus Kasih dalam tahun 2020 ini. Terima kasih juga Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis Jemaat Kristus Kasih beserta dengan keluarga. Kami berdoa juga untuk saudara kasih kami yang terlibat dalam pelayanan di Jemaat Kristus Kasih, baik ketua-ketua sektor, ketua wilayah, pengurus rukun kedukaan Purnabawa, dan juga saudara kasih kami terlibat dalam pemandu lagu, pemain musik, pengatur sound system, dan juga saudara kasih kami terlibat dalam pelayanan sebagai satpam, sebagai karyawan koster, dan juga karyawan administratif Jemaat Kristus Kasih. Tuhan sertai dan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat dimanapun kami berada. Di lingkungan kami masing-masing Tuhan juga sertai dan berkati. Sehingga kami boleh hidup berdampingan secara damai untuk saling menghargai dan menghormati demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan,
baik yang di perkotaan maupun di pedesaan. Para hamba-Mu pendeta dan vikaris, Majelis Sinode GKPB, dan semua saudara kasih kami yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan juga sertai dan berkati semuanya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan doa ini kami tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah sekarang kita mempersembahkan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-Nya yang Tuhan telah limpahkan pada kita. Mari kita dasarkan persembahan yang kita persembahkan di atas kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, yakni sebagai berikut: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari persembahan yang kita kumpulkan bersama kita iringi dengan pujian betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat, mari kita berdoa membawa persembahan. Tuhan Allah, Tuhan Bapa kami, kembali kami menghadap tahta-Mu, datang ke altar-Mu, membawa segala bentuk persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar memberikan persembahan. Terlebih ya Tuhan, ajari kami untuk memberikan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, kami juga berdoa untuk menyerahkan persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi gereja ini. Segala pekerjaan dapat kami selesaikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah sekarang kita menaikkan pujian penutup Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati
Sidang jemaat, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.